Pagi hari ini tema kita adalah hidupku bagimu. Hidupku bagimu bisa kita dengar, bisa kita lihat. Mungkin di film ada judul seperti itu, Hidup Bagimu. Kemudian ini romansa ya. Jadi dalam kaitan jalinan atau relasi satu dengan yang lain. Secara khusus bagi mereka yang saling suka atau kemudian berkomitmen di tahap-tahap selanjutnya. Siapa Daniel sebenarnya? Kalau kita lihat di pasal 1, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa Daniel hidup di tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, dan pada saat itu kemudian Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datang mengepung dan kemudian membawa atau mengalahkan Yehuda dan membawa semua perkakas yang ada di bait Allah dan dibawa ke Babel. Tidak hanya perkakas-perkakas dari rumah Tuhan yang dibawa, tapi juga kemudian raja bertitah untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Tidaklah mudah bagi orang Israel untuk kemudian meninggalkan tanah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu tanah perjanjian di mana mereka hidup. Apalagi ketika mereka tahu bahwa mereka tidak ada kesempatan lagi untuk hadir atau datang di bait suci, di mana bait suci menjadi bukan saja ikon tetapi representasi Allah yang mereka pahami bahwa Allah satu-satunya itu akan hadir di sana, dan Allah yang satu-satunya itu juga akan menyatakan diri kepada mereka dan terus memelihara mereka. Allah itu juga yang akan terus mereka sembah dan mereka puja dalam kehidupan mereka. Salah satunya Daniel. Daniel adalah keturunan raja kerajaan dan dia seorang bangsawan, dan kemudian dia juga adalah pemuda, orang muda yang tanpa celah, tanpa cacat, yang kemudian yang terpilih dibawa ke istana orang Babel, Raja Nebukadnezar, di mana mereka nantinya akan diberikan pendidikan kembali. Jadi seperti tambahan pendidikan, karena mereka harus belajar tulisan-tulisan orang Kasdim agar mereka mengerti tugas-tugas. Nah, Daniel tidak hanya mendapat bagian yang terbaik pada masa itu, tetapi hal ini juga merisaukan, menyedihkan hatinya tentunya. Karena tadi saya katakan bahwa dia akan meninggalkan tempat di mana dia sangat mencintai tempat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi apalah daya, Daniel dan teman-temannya beserta dengan orang-orang Israel yang harus diangkut di dalam pembuangan menjadi budak di negara Babel. Tetapi kemudian di sana kita bisa melihat bagaimana Daniel memastikan dirinya bahwa walaupun dia ada di daerah Babel, dia ada di bawah pemerintahan Nebukadnezar, tapi sekali-kali dia tidak hidup bagi mereka. Hidupnya masih sepenuhnya diberikan kepada Allah satu-satunya, Allah tunggal yang dia percayai, yang dia sembah, yaitu Allah Israel. Daniel kemudian tahap demi tahap dia ikuti proses yang ada, dan salah satunya adalah ketika waktu mereka di karantina
dan kemudian harus mengalami pendidikan, maka wajib bagi mereka untuk makan sajian yang telah disajikan atau dipersembahkan kepada berhala terlebih dahulu, yang bersama-sama juga dimakan oleh raja. Dan itulah yang harus mereka makan. Mengapa? Karena dipahami bahwa makanan-makanan itu adalah makanan-makanan yang sangat bergizi, yang akan menolong mereka menjadi gemuk, menjadi sehat, dan semakin pintar. Namun apa yang dilakukan oleh Daniel memohon kepada orang dari yang menjaga mereka, pegawai istana yang dipercayakan untuk menjaga mereka. Dia memohon kepada penjaga istana itu untuk tolong, jangan, cobalah berikanlah kami 10 hari untuk tidak makan makanan yang harusnya diminta oleh raja untuk dimakan. Kenapa? Ayat 8 dikatakan bahwa Daniel tahu ketika dia makan makanan itu, dia sedang menjadikan dirinya tidak hidup lagi bagi Allah. Karena dia sedang melibatkan dirinya berkompromi untuk hidup bagi Allah-Allah yang disembah oleh Raja Babel. Melalui proses ini, sang pegawai istana takut dan khawatir. Tetapi kemudian Daniel meyakinkan pegawai istana bahwa dengan memberikan waktu 10 hari sebagai masa percobaan, engkau akan melihat kami, bahwa kami akan tetap sehat dan tidak akan membahayakan pekerjaanmu. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-20 kemudian dikatakan dengan jelas, setelah lewat waktu yang ditetapkan oleh raja atau masa karantina habis, maka kemudian semua yang mengikuti karantina itu dihadapkan kepada raja. Saat itulah kemudian mereka akan dites kembali. Dan ayat 20 menyatakan hasil dari apa yang telah didapati oleh raja terhadap Daniel dan teman-temannya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel tidak berupaya untuk berkompromi. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, kita kadang-kadang mendapat tantangan seperti itu ya. Kalau ini bicara mengenai pekerjaan, maka kita kadang-kadang diperhadapkan di dalam satu situasi di mana kita harus membuat keputusan. Tawaran tentu seperti Daniel ini adalah tawaran yang menjanjikan. Tidak seperti orang-orang Israel yang lain yang dibawa ke Babel, mereka itu menjadi pekerja kasar atau budak-budak yang ada di bagian-bagian di mana mereka mengerjakan segala sesuatu yang sulit. Tapi Daniel dan teman-temannya yang dikatakan bahwa orang-orang muda yang tidak bercacat, tidak bercelah hidupnya, mereka pun dibawa ke istana di mana segala kemegahan itu ada. Tentu salah satu hal yang prestisius adalah mereka berhadapan dengan raja. Mereka menjadi kepercayaan raja. Kalau di dunia kerja akan menjadi sangat hebat bagi kita, sesuatu yang prestisius sekali ketika kita ada dekat dengan orang-orang yang ada di atas kita atau kepala-kepala. Mungkin kepala bagian saja kita sudah merasa wow gitu ya. Apalagi ketika kita ada menjadi orang-orang kepercayaan manajer atau menjadi kepercayaan direktur. Hal-hal inilah yang kemudian membuat
tidak saja itu menjadi keuntungan yang kita lihat, tetapi bagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ini juga menjadi tantangan sekaligus. Apakah kemudian kita berani memutuskan seperti yang dilakukan oleh Daniel ketika bahkan di masa proses untuk penyaringan saja Daniel sudah mulai memutuskannya. Daniel tidak ingin ikut dalam proses awal dengan kompromi atau mendorong dirinya untuk memastikan dia harus mendapatkan jabatan itu, karena dia tahu bahwa hal itu telah mengkhianati Allahnya, di mana dia berjanji untuk hidup baginya. Dan dia tahu persis bahwa Allahnya yang dia nyatakan sebagai kehidupannya itu, yang dia ingin juga persembahkan kepada Allahnya itu adalah Allah yang dia percaya sanggup untuk menolong kehidupannya pada saat itu dan juga pada saat yang selanjutnya. Seperti pada minggu yang lalu telah kita belajar bersama-sama bagaimana Allah yang menjanjikan segala sesuatu yang baik bagi kita. Dia tidak hanya menawarkan saja, tetapi dia mengatasi, dia memastikan agar kita menerimanya, yaitu dia mengatasi masa lalu kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kemudian dia setia menemani kita di saat ini dengan segala supply yang dia sediakan, persediaan yang dia sediakan, baik melalui persediaan makanan kecukupan yang Allah berikan melalui pekerjaan dan setiap usaha dan kekuatan yang dia berikan kepada kita agar kita mampu melewati di masa-masa sulit ini dan juga masa depan. Daniel juga tahu dan sangat percaya kepada Allahnya, bahwa sekali-kali Allahnya tidak akan membiarkannya walaupun dia ada di tanah yang bukan tanah tempat dia harus tinggal, yaitu dia ada di area pembuangan atau di wilayah pembuangan, di wilayah di mana dia bahkan menjadi orang yang terbuang, orang yang dijajah, tetapi sekaligus dia mendapatkan kepercayaan yang bahkan diinginkan oleh semua orang kalau kita bicara kemanusiaan kita. Tidak ada orang kalau sudah di area penjajahan seperti itu, jika kita mendapat tempat yang lebih baik dibanding dengan tempat di mana kita harus menjadi pekerja kasar, maka kita akan mengambil, kita tidak akan membiarkan kesempatan itu. Tapi sekali lagi pertanyaannya, ketika kita diperhadapkan kepada situasi di mana kita harus menduakan Tuhan kita, atau kita harus meninggalkan Tuhan kita dengan kompromi yang kita lakukan, apakah itu masih menggelitik hati kita dan kemudian mendorong kita untuk tetap semua yang ditawarkan itu masih lebih kuat mendorong kita untuk melepaskan Tuhan, atau kita akan bertahan seperti Daniel? Daniel sungguh-sungguh menahan dirinya pada hal-hal yang menyenangkan, yang menjanjikan, yang akan mencemarkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Dan lebih perjalanan Daniel, kita tahu ketika kemudian raja mendapat mimpi, dan mimpi ini kemudian dia hanya sampaikan saja kepada para ahli-ahli nujum dan orang-orang berhikmat pada masa itu. Dia tidak menceritakannya, tapi dia meminta untuk diterjemahkan mimpinya. Dan saat itu juga Daniel yang hadir di sana, dialah yang kemudian mengartikan mimpi raja tersebut. Dan hadiah yang diberikan kepada Daniel adalah menjadi kepala dari suatu wilayah. Kekuasaan artinya dia punya power sudah semakin besar. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel mengatakan, berikanlah itu kepada teman-teman saya, karena dia lebih ingin ada di istana. Namun bukan itu yang akan kita bahas, tapi kita akan bahas hal selanjutnya yang menunjukkan
bahwa hidupku bagimu itu bukan hanya ungkapan belaka atau berupa lagu yang kemudian kita nyanyikan dengan penuh penghayatan, namun tidak dituntut atau tidak diharuskan untuk hidup di dalamnya. Daniel memastikan bahwa hidupku bagimu itu bukan hanya ungkapan lirik lagu, tetapi itu adalah kehidupan kita yang sebenarnya. Ketika Daniel di pasal yang ke-6, di masa pemerintahan yang sudah berganti, sudah di mana raja yang memimpin daerah Babel yang telah menjadi Media adalah Raja Darius, maka Raja Darius kemudian merencanakan untuk memilih 3 pejabat tinggi dari 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Jadi wakil-wakil raja ada 120, tetapi di atasnya harus ada 3 orang. 3 orang yang menjadi pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Ayat yang ketiga dikatakan ya, pasal 6, kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Artinya dari 3 pejabat tinggi, Daniel dipercayakan sebagai pejabat yang lebih tinggi. Dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini proyeksi yang kemudian direncanakan oleh kerajaan Media yang saat itu dipimpin oleh Raja Darius. Tapi ini bukan tanpa alasan, karena Daniel dikatakan bahwa dia adalah orang yang melebihi para pejabat karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Maka ketika rencana ini tersiar, para pejabat tinggi dan wakil raja kemudian ingin mencari alasan untuk menggagalkan rencana ini, agar Daniel tidak mendapat kepercayaan yang sudah diberikan, sudah dirancangkan. Apa yang mereka lakukan adalah mereka mencoba mencari kesalahan yang nanti akan menjadi alasan yang akan mereka paparkan kepada raja, sehingga batalah pemberian kepercayaan kepada Daniel. Namun apa yang terjadi? Di ayat selanjutnya kemudian dikatakan tetapi mereka tidak, ayat 5 bagian B, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Artinya di dalam semua tugas dan tanggung jawabnya telah dikerjakan dengan baik. Bahkan dikatakan tidak hal yang dilalaikannya saja tidak ditemukan. Tapi mereka tidak berhenti untuk mencoba mencari apa yang bisa dijadikan dasar untuk menggagalkan kepercayaan yang akan diberikan raja kepada Daniel. Mereka kemudian mendapati bahwa mereka tahu bahwa Daniel punya kebiasaan. Kebiasaannya ini berkaitan dengan hidupnya di hadapan Allahnya, yaitu dia dalam sehari dia akan melakukan 3 kali untuk berdoa serta memuji Allahnya hari demi hari. Tidak sekali pun dia tidak melakukannya. Dia selalu melakukannya dengan konsisten, terus-menerus, tanpa melihat keadaan yang ada di sekelilingnya. Salah satunya adalah ternyata Daniel tidak takut untuk kehilangan promosi jabatan yang paling tinggi yang sudah disediakan kepadanya dan bahkan sudah diketahui oleh semua orang pada saat itu, khususnya orang-orang yang ada di dekat dengan raja. Ketika Daniel mendengar hal itu, karena akhirnya ada maklumat
yang kemudian disahkan oleh raja, yaitu mereka kemudian akan setiap orang dalam 30 hari kemudian terus-menerus menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku raja, dikatakan. Jadi kalau berturut-turut dalam 30 hari mereka akan terus, seperti Daniel, akan terus berdoa kepada Allahnya. Dan jika itu didapati oleh negara ini atau bangsa ini, maka dia sedang melanggar peraturan. Dan larangan itu kemudian akan dipakai untuk menjebak Daniel. Tetapi apa yang terjadi bagi Daniel, karena Daniel ada di istana dan dia juga sudah tahu apa yang dipercayakan kepadanya. Dia menjadi orang satu-satunya yang artinya nomor 2 di kerajaan itu selain raja, ya. Ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak berhenti. Daniel terus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Di sini juga kembali Daniel menyatakan bahwa jauh lebih penting bagi hidupnya adalah hidup bagi Allahnya, bukan yang lain. Bukan jabatan, bukan berapa tinggi pangkatnya, seberapa hebat dirinya di dalam kerajaan itu, seberapa besar kepercayaan yang diberikan raja kepadanya, seberapa disukai raja terhadap dirinya, seberapa populer dirinya di hadapan 120 wakil-wakil raja dan 2 pejabat yang ada di bawahnya, atau seberapa besar kekuasaan yang dia dapat, seberapa berpengaruh dia di dalam kerajaan itu, bahkan di hadapan orang-orang sebangsanya yang saat itu menjadi para pekerja kasar, seberapa hebat dirinya di hadapan teman-teman sebangsanya. Ternyata bukan itu yang menjadi hal yang paling penting bagi Daniel. Hal yang paling penting bagi Daniel adalah bahwa dia tidak mau dirinya didapati oleh Tuhannya mengalami kecemaran hanya karena kompromi sesaat. Daniel tidak mau menggadaikan sesaat kepercayaannya kepada Allahnya dengan apa yang sudah ditawarkan kepadanya. Kalau kita biasa, ini human, ini manusia kita ya, sesuatu yang hebat yang ditawarkan kepada kita, kemudian kita akan menimbang kembali, kita akan memikirkan rugi untungnya bagi kita, dan selalu dan sering sekali kemudian kita nego dengan Tuhan. Dan nego kita, padahal tidak terjadi sebenarnya nego itu, tapi kita menganggap nego itu terjadi dengan alasan kepada Tuhan, Tuhan kapan lagi? Mumpung ada promosi, ini ada, nanti kalau saya sudah ada di sana maka saya akan hidup dengan benar. Saya akan menunjukkan bagaimana cara hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan nilai-nilai yang kami punya. Ini adalah kesempatan saya untuk menyaksikan Tuhan saya dengan cara berkompromi lebih dulu. Kita berjanji kepada Tuhan seperti ketika kita merasa bahwa Tuhan pergi dari kehidupan kita karena persoalan-persoalan yang kita alami. Ketika kita tahu bahwa kita terus belajar setia kepadanya, tapi Tuhan, kenapa harus ada hal-hal ini yang saya harus alami? Dan kita mulai mempertanyakan Dia, mempertanyakan Tuhan, apakah sungguh Tuhan tetap hadir bersama dengan kita, atau sebaliknya, Tuhan sudah pergi dan tidak lagi bersama dengan kita.
Maka kemudian kita bernego, atau ketika hidup kita memang bermasalah, hidup kita memang ada di dalam dosa, dan semua dosa kita kemudian menghasilkan persoalan-persoalan, dan kemudian pada saat itu kita mulai menyerah, tidak ada jalan keluar, maju kena, mundur kena, semua persoalan sepertinya tidak terselesaikan. Maka seperti kita ada di titik balik, kemudian kita mau datang kepada Tuhan dengan cara nego. Kita menawarkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, oke, saya mau balik, saya mau bertobat, saya mau meninggalkan kehidupan lama saya. Tapi Tuhan ingat ya, kalau saya sudah bertobat, saya sudah balik kepadamu, maka Tuhan tolong, hidup saya harus oke-oke saja. Semua yang saya rencanakan harus terjadi. Semua yang saya impikan, tolong penuhi semua itu. Hal ini yang selalu menjebak kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel yang bisa juga kita pelajari? Daniel tidak meminta sesuatu pun dari Allahnya. Daniel hanya percaya kepada Allahnya, bahwa Allahnya itu adalah Allah yang setia. Allahnya itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allahnya itu adalah Allah yang benar. Sehingga ketika dia menyampaikan perintah-perintahnya, dan itulah yang dilakukan oleh kita, maka semua yang Allah sediakan yang baik itu akan mengikuti kita. Itulah yang dipercaya oleh Daniel. Sehingga sekali-kali dia tidak pernah mempertanyakan. Dia bahkan tidak mempertanyakan, kenapa saya harus ada di pembuangan? Kenapa saya harus bekerja bagi mereka yang menjajah kami? Daniel tidak juga mempertanyakan, mengapa ketika kepercayaan diberikan kepada saya, kenapa orang sekeliling saya harus mencari-cari cara untuk menggagalkannya? Daniel pun tidak sekali-kali datang kepada raja dan mengungkapkan bahwa aku sekali-kali tidak akan mengkhianatimu raja. Aku akan terus mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Daniel tidak pernah menjanjikan apapun, bahkan bagi dirinya sendiri. Daniel hanya berjanji kepada Tuhannya bahwa dia akan hidup untuknya. Dan dia akan melakukannya. Dia akan merealisasikannya. Daniel memastikan bagi dirinya sendiri bahwa apa yang sudah dia lekatkan di hatinya, kata hidupku bagimu, itu adalah benar. Bukan lirik lagu, bukan ungkapan romansa yang tak harus kita tepati, yang keluar begitu saja ketika perasaan kita sedang berbunga-bunga, ketika segala sesuatu baik adanya. Tapi Daniel justru menyatakannya, dan dia melakukannya bahkan di masa-masa yang sangat sulit. Pasal yang ke-6 ini tidaklah happy ending bagi Daniel. Toh akhirnya Daniel ditangkap dan kemudian dimasukkan ke gua singa. Daniel tidak memohon kepada raja, lepaskan saya ya raja, karena saya tidak bersalah. Tapi Daniel menerima itu. Ini yang dibilang hal yang paling dalam kata itu, hidupku bagimu. Daniel tidak menyayangkan hidupnya, tapi Daniel lebih mementingkan apa yang dia telah janjikan kepada Allahnya, bahwa hidupku untuk engkau, aku ingin hidup bagimu. Jadi kalau hidupku akhirnya harus terakhir di dunia ini, tapi aku tak ingin hidup yang terakhir itu adalah hidup
yang telah dicemari, atau hidup yang tidak menggambarkan apa yang telah kunyatakan kepadamu Tuhanku. Daniel kemudian masuk ke gua singa, dan di sana kita tahu bahwa Allah kemudian mengirimkan malaikatnya untuk mengatup setiap mulut singa. Mereka kemudian tidak memakannya. Raja dengan sangat sedih karena dia sangat menyayangi Daniel. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ada aturan yang telah dibuat olehnya, dan tentu tidak akan dibatalkan karena ada aturan di bangsa Media pada saat itu. Ketika titah sudah dikeluarkan, itu tidak bisa dibatalkan. Namun hari demi hari raja datang dan kemudian mengetok, bertanya, Daniel, apakah engkau masih hidup? Dan raja mendapati bahwa Daniel tetap hidup. Daniel mengatakan bahwa Allahku telah menolong aku. Dan kemudian Daniel dikeluarkan dari tempat singa itu, gua singa itu, dalam keadaan selamat, sedikit pun tidak ada luka. Hal ini bisa terjadi bagi kita semua. Tapi tentu kita harus tahu bahwa ada yang harus kita lakukan. Maka jika kita adalah salah satu orang yang mengungkapkan kata-kata ini, bahwa hidupku bagimu, Allah, yaitu Yesus Kristus, ikutilah apa yang Daniel lakukan. Selalu tidak mudah, apalagi mengingat potensi kita sebagai manusia yang suka sekali dengan segala sesuatu yang nyaman, segala sesuatu yang tanpa masalah, segala sesuatu yang tersuplai dengan baik, segala sesuatu yang tersedia dengan baik tanpa harus bersusah-susah, tanpa harus melewati proses dan tantangan. Maka biarlah firman ini bisa menguatkan kita kembali ketika kita, atau jika kita mau mengatakan kepada Tuhan kita bahwa hidupku bagimu, maka mulailah menahan diri kita untuk tidak dicemari oleh segala hal yang ditawarkan kepada kita, baik itu segala sesuatu yang menyenangkan sekalipun. Mungkin dalam pemikiran kita, waduh, kalau kayak begini mungkin ini hanya terjadi sekali dalam umur saya, tawaran ini gak mungkin datang kembali. Tapi sebagai syaratnya adalah kita harus berkompromi dan kita mencemarkan diri kita, maka bertekadlah, kuatkanlah diri kita, teguhkanlah hati kita, bahwa semua itu Tuhan bisa berikan kepada kita tanpa harus kita mencemari hidup kita di hadapannya. Semua itu Tuhan bisa berikan kepada kita tanpa harus kita berkompromi sedikit yang mengakibatkan kehidupan kita di hadapan Tuhan tercemar dan tercelah, dan tidak dapat menikmati setiap janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, berencanalah segala sesuatu yang besar, bermimpilah segala sesuatu yang besar, dan mulailah melakukan setiap tugas-tugas pokok kita dengan baik. Begitu juga di dalam pelayanan kita. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa kehidupan rohani kita adalah landasan bagi kehidupan kita yang lain di dunia ini. Maka kehidupan rohani kita harusnya mendapat porsi yang besar, di mana kita betul-betul harus concern di sana. Kita betul-betul harus memberikan
perhatian penuh di sana. Maka segala sesuatu yang diinginkan bangsa-bangsa yang lain, yang diperlukan oleh kita semua manusia yang lain, yang diinginkan oleh kita, akan diberikan kepada kita oleh Tuhan. Perkataan-perkataan di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab bukanlah kata-kata hampa, tetapi kata-kata janji yang berkuasa. Janji yang berkuasa. Janji yang berkuasa adalah janji yang bisa menjadi kenyataan. Kitalah orang-orang muda yang mendapatkan janji itu. Maka biarlah kuasa dari janji itu berlaku atas kehidupan kita. Tapi mulailah dengan kata atau tema kita pada pagi hari ini, yaitu hidupku bagimu. Jadikanlah itu tidak hanya berupa lirik saja, tapi biarlah itu menjadi tekad kita. Keputusan secara sadar disertai dengan tekad, kemauan yang besar, giat dan ketulusan hati, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, akan membuat segala sesuatu itu bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Daniel telah hidup baginya, bagi Allah yang dipercaya olehnya sepenuhnya. Kristus telah memberikan dirinya buat kita. Maka sekarang kitalah yang akan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan ketemu kembali di minggu depan. Waktu yang sama akan dimulai dari IGTV, dan kemudian kita akan live dalam firman Tuhan. Dan untuk itu teman-teman sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, dan sudah melayani bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan akan menolong kita semua di sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas kita selanjutnya. Biarlah Tuhan bersama dengan kita dan mengingatkan selalu kepada kita untuk hidup di dalamnya. Dan biarlah segala sesuatu yang kita rencanakan di bawah Tuhan berhasil, bahkan kita menjadi orang-orang yang mengalami keberuntungan dalam kehidupan kita.